Hanya wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu, dan saya sarankan semua bapak-bapak yang hadir di sini, karena anda jadi wali. Kalau anak perempuan anda sudah kedatangan laki-laki yang baik akhlaknya, jangan ditolak, nikahkan. Tunggu sarjana dulu, tunggu kaya dulu, itu urusan dunia semuanya. Kita akan menuju ke akhirat. Tidak ditanya di akhirat ijazahnya apa, doktor kah dia, MA kah dia, sarjana ekonomi kah dia, bukan. Sholat nggak dia, gitu kan? Itu yang ditanya, itu yang membawa dia masuk ke dalam surga. Jujur nggak dia, baik nggak mendidik anaknya nanti, kan gitu. Jadi jangan terlalu terfikir dengan masa dunia. Makanya Nabi SAW dipesan kepada wali laki-laki, ayahnya si perempuan ini, ya. Dan si perempuan sendiri, wasiat Nabi untuk menikah. Apa wasiat Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai walinya perempuan, ayahnya, dan wahai perempuan sendiri, laki-laki yang melamar baik akhlaknya dan agamanya, bukan sudah kaya dan gagah, enggak. Akhlaknya, tata keramanya, adabnya dalam bergaul, dan agamanya. Sholat, azan ke masjid, itu yang dicari. Tutup aurat, enggak bebas bergaul sana sini, bukan seorang playboy sana sini. Maka 5 ramalannya, nikahkan dia. Fazawwiju, perintah di fi'lul amr, wajib. Kalau kalian tidak kerjakan, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Kata para ulama hadis adalah wanita itu pasti akan nikah setelah laki-laki baik itu orang yang buruk, pasti. Kalau dia tolak, pasti akan datang yang buruk. Baik, dosa besar yang ke-42 adalah membangkangnya istri pada suami. Kembali kita bicara masalah rumah tangga dan sudah pernah kita jelaskan dulu. Saudaraku sekalian, semua manusia dikaruniai laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin dia tentunya, laki-laki atau perempuan, gitu kan. Laki-laki dan perempuan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat, hawa nafsu yang memang Allah karuniakan itu. Ada potensi dalam diri kita. Laki-laki butuh untuk melihat, menyentuh, ciuman, tidur, berjima dengan perempuan. Sebaliknya juga sama. Perempuan butuh itu. Munafik orang mengatakan tidak. Wanita butuh melihat lawan jenisnya, ngobrol, itu sudah fitrah, ada dibebankan oleh Allah SWT. Ada potensi dalam diri kita. Ingin berhubungan badan bahkan sampai pada tingkat itu. Makanya Allah mengatakan jelas dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi dalam diri manusia hubbus syahwat, cinta yang diikuti dengan syahwat, gitu kan? Ada hawa nafsu. Berarti Allah SWT potensi itu dikasih gitu, jadi nggak bisa dibendung. Tapi seperti rasa lapar ada muncul kan, tapi Allah tuntun lapar ya, cuman jangan makan haram kan gitu. Jangan makan babi, jangan minum khamar, makan ayam, sapi, banyak yang halal, makan yang itu. Jadi kalau lapar itu ada sebagai potensi diri kita, maka disuruh alihkan ke tempatnya gitu. Allah sudah kasih, jangan yang haram. Begitu juga dengan hawa nafsu, kebutuhan dengan lawan jenis ini, syahwat, hubbus syahawati minan nisa, syahwat yang diikuti dengan ingin berhubungan dengan perempuan atau dengan lawan jenis. Itu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya membuka pintu. Silahkan berhubungan biologis, silahkan berjumbuhan, silahkan pacaran, tapi syaratnya satu, setelah nikah. Syaratnya satu, setelah nikah. Di Indonesia ini bobroknya kehidupan masyarakat kita, dianggap tidak bisa menikah tanpa pacaran. Subhanallah. Harus melanggar hukum Allah dulu, berbuat maksiat, dan siapa yang berani mengatakan pacaran itu bukan maksiat? Itu kebohongan. Keluar berduaan, duduk di tempat gelap, ngobrol-ngobrol, ciuman, nanti zina tuh. Sama saja godaan syaitan kan standar. Pertama, saya cuma ta'aruf kok, nggak buat apa-apa, cuman kenalan, nanti ketemu, nanti pegangan, pelan-pelan ciuman, pelan-pelan sampai terbuka dulu, terbiasa, baru syaitan mengatakan toh kau akan nikah dengan dia. Akhirnya zina kan. Dan semua rumah tangga, pastikan Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, yang dimulai dengan kemaksiatan, wallahi pasti akan berantem, pasti ribut tuh rumah tangganya.
Banyak orang tidak sadar, dia pikir rumah tangganya kacau itu karena hanya karakter pasangannya. Bukan, Anda mulai dengan kemaksiatan. Bagaimana bisa rumah tangganya berkah? Konsep ta'arufnya, ta'aruf pacaran. Sampai sudah biasa tuh di Indonesia, pacaran pergi ke hotel, nginap sama-sama. Dan saya lebih heran lagi, ada orang umroh sama pacarnya. La haula wa la quwata illa billah, ibadah dengan kemaksiatan. Travel mau tahu apa? Dibuat surat nikah palsu, masuk di hotel sama-sama. Nggak buat apa-apa kok, kan saya juga akan nikahi dia. Di Mekah ini terjadi itu. Bahkan yang luar biasa yang saya kaget ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini di tengah masyarakat kita. Anaknya perempuan dijemput oleh laki-laki, pamit tante, om, pamit ya, saya mau bawa anaknya malam minggu keluar, nanti pulang, jemput habis maghrib, keluar pulang jam 10 malam. Nggak tahu diapain anak perempuannya. Ibunya dan ayahnya, iya silahkan. Silahkan buat maksiat. Mau diapa anaknya dibawa itu? Minimal dipegang, minimal disentuh. Mana cemburu dalam agama ini? Anak kita itu mahram kita, bukan barang dagangan yang bisa semuanya orang pegang. Dalam Islam wanita itu mahal, yang sentuh dia hanya mahramnya, dan itu yang sentuh secara salaman, yang sentuh secara biologis dan syahwat hanya pasangan halalnya. Kalau sudah balik saja, saya kalau sudah, bukan balik ya, sinur rushd, umur 7 tahun, yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, ajar anak kalian sholat di 7 tahun, pukullah mereka di 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang. Kata para ulama fikih, umur rushd yang bisa membedakan jenis kelamin umur 7 tahun, sudah tidak boleh dilihat kemaluannya oleh orang tuanya sendiri. Udah nggak boleh. Anak laki-laki nih, 7 tahun nggak boleh lagi ibunya melihat kemaluan dia, sudah nggak boleh. Anak perempuan sudah 7 tahun, nggak boleh ayahnya lihat lagi tanpa baju, udah nggak boleh. Yang boleh hanya suaminya nanti, istrinya nanti, nggak boleh lagi. Sampai pada jenazah saja, kalau sudah mati, yang boleh memandikan wanita yang meninggal atau laki-laki yang meninggal, lawan jenisnya hanya pasangan halalnya. Nggak bisa ayah mandikan anak perempuannya yang mati, nggak boleh. Yang sudah rushd ya, 7 tahun ke atas, apalagi kalau sudah balik, nggak boleh. Nggak boleh ibu memandikan anak laki-lakinya yang sudah rushd 7 tahun, nggak. Itu jenazah. Begitu pula kalau masih hidup. Begitu Islam menjaga, nggak boleh sembarangan, gitu kan? Sampai ada seorang anak muda Muslim pernah ditantang oleh seorang anak muda Nasrani di Amerika, kisah nyata. Dia bilang, untuk apa kalian ini menyiksa perempuan? Kata si Nasrani kepada Muslim, perempuan kalian disuruh tutup auratnya, tutup kepalanya pakai kain, kepanasan. Kenapa nggak seperti perempuan kami, bebas buat yang dia mau, kalau perlu tidak pakai baju di pantai? Ya Muslim jawab, subhanallah, Allah kasih taufik. Kebetulan di kantongnya ada 2 permen 2. Diambil dua-duanya, yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin, digeletakin di tanah. Kata si Muslim sama si Nasrani ini, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Kata si Nasrani, yang masih terbungkus. Kata Muslim, kenapa? Dia bilang, karena yang sudah terbuka kotor. Apa kata Muslim? Begitulah wanita dalam Islam. Kami nggak mau nikah sama perempuan yang telanjang sana sini, salah. Yang sembarangan, kami mau yang masih dibungkus, yang rapi, yang bersih, seperti permen itu. Minimal sudah kena debu tadi itu, walaupun baru diletakkan. Begitu Islam menjaga kemuliaan, gitu kan? Jadi memang ada tatanannya gitu. Nah, cara pelampiasan kebutuhan biologis ini dibolehkan. Pacaran tadi dibolehkan, tapi setelah akad nikah. Dan sudah sering saya tekankan ikhwah akhwat sekalian, perbedaan antara zina dengan nikah hanya 10 menit saja. Hanya kalimat akad. Hanya wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu. Dan saya sarankan semua bapak-bapak yang hadir di sini, karena Anda jadi wali, kalau anak perempuan Anda sudah kedatangan laki-laki yang baik akhlaknya, jangan ditolak, nikahkan. Tunggu sarjana dulu, tunggu kaya dulu, itu urusan dunia semuanya. Kita akan menuju ke akhirat. Tidak ditanya di akhirat ijazahnya apa, doktor kah dia, MA kah dia, sarjana ekonomi kah dia, bukan. Sholat gak dia, gitu kan? Itu ditanya, itu yang membawa dia masuk ke dalam surga. Jujur gak dia, baik gak mendidik anaknya nanti, kan gitu. Jadi jangan terlalu terfikir dengan masalah dunia. Makanya Nabi SAW dipesan kepada wali laki-laki, ayahnya si perempuan ini, ya, dan si perempuan sendiri, wasiat Nabi untuk menikah. Apa wasiat Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir.
kalau telah datang kepada kalian wahai walinya perempuan, ayahnya, dan wahai perempuan sendiri, laki-laki yang melamar baik akhlaknya dan agamanya, bukan sudah kaya dan gagah, enggak, akhlaknya, tata keramanya, adabnya dalam bergaul, dan agamanya, sholat, azan ke masjid, itu yang dicari. Tutup aurat, nggak bebas bergaul sana sini, bukan seorang playboy sana sini. Maka 5 ramalannya, nikahkan dia, fazawwiju, perintah ini, fa'il amr, wajib. Kalau kalian tidak kerjakan, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Kata para ulama hadis adalah wanita itu pasti akan nikah setelah laki-laki baik itu orang yang buruk, pasti. Kalau dia tolak, pasti akan datang yang buruk. Jadi penyampaian Nabi SAW sudah jelas wasiatnya. Apa wasiat Nabi SAW untuk laki-laki? Itu ada untuk perempuan. Untuk laki-laki, kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 alasan. Ini bukan urutannya, tapi penyampaian Nabi SAW, umumnya wanita dinikahi karena salah satu dari 4 ini. 5 liha, karena kekayaannya. Ada wanita kaya, ada laki-laki yang mau nikahi, ada orang alasannya itu. Wali hasabiha, atau karena garis keturunannya. Wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Wali diniha, atau juga karena agamanya. Apa pesan Nabi SAW untuk laki-laki? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, aman tanganmu, kehidupanmu akan tentram, nggak ada selingkuh, dia akan tepat nanti mendidik anak-anak. Dalam hadis Muslim yang lain kata Nabi SAW, lamar'atun kharma sauda amatun zatud din khair. Perhatikan wahai laki-laki, wanita yang kharma, kharma itu ini, nggak ada pemisah hidungnya nih, jadi lubangnya satu. Bayangkan jeleknya tuh. Wanita yang kharma, lubang hidungnya satu. Sauda, kulitnya hitam pekat. Amah, seorang budak. Zatuddin, tapi beragama, itu khair, lebih baik. Hak anak, Bapak Ibu sekalian, hak anak yang nomor 1 kalau Anda baca dalam semua buku agama asal bereferensikan dengan wahyu Allah, adalah yang paling pertama, dari sebelum dia lahir ada haknya, memilihkan ayah atau ibu yang baik. Salah seorang muslimah pilih suami, maka kalau sudah punya anak, itu sudah nisbat anaknya ke dia. Ya pezina, berarti anaknya ternisbatkan ke pezina itu. Khamar, yaitu tidak sholat, yaitu ayah saya tidak sholat, ya ayah saya begini, itu hak dia untuk dapat ayah yang baik. Sama dengan laki-laki, menikah memang memilih untuk ibu anak-anaknya yang nanti lahir dari rahimnya. Itu memang ibu yang bisa mendidik anaknya jadi soleh atau soleha. Itu haknya anak dari awal gitu kan. Maka jangan salah itu. Kalau orang berzina, pasangannya hamil, perempuannya hamil, karena pelampiasan biologis ya, apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir tidak jelas statusnya, orang bilang anak haram, hanya karena pelampiasan biologis. Kalau orang akad nikah, walinya bilang saya nikahkan kamu. Ingat, ulama fikih mengatakan tidak disebut pun maharnya, tapi ada diletakkan di depan sah akad nikahnya. Misal wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana, selesai. Si laki-laki cuma mengatakan saya terima nikahnya, sah akad nikahnya. Di Indonesia ada ngawur-ngawur kadang-kadang, salah sedikit suruh ulangi, tambah gugup ulangi lagi. Dari mana ini? Merepotkan orang saja. Bahasa Indonesia boleh, nggak masalah. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, selesai. Kalau dia mau tambah, saya menerima nikahnya si fulana bin fulan dengan mas kawin, itu tambahan. Tapi kalau dia bilang saya terima, selesai. Kurang dari 10 menit. Kemudian mereka berhubungan biologis, jelas nih, malam pertama tidur, jima, kan gitu. Waktu hamil istrinya, dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat. Ini berhubungan badan nih, namanya harum. Anak yang lahir jelas statusnya.
Lalu kenapa harus haram? Lampiaskan pada tempat yang benar. Sama dengan kasus tadi, orang kalau lapar makan yang halal, banyak. Pada saat Allah haramkan babi, Allah buka ada sapi, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada banyak sekali. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamar, Allah buka ada sirup, ada susu, ada air putih. Kenapa harus khamar? Misal, kenapa harus masih berbuat yang haram? Makanya Nabi SAW cemburu dengan umatnya yang sudah dituntun di baik-baik. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini perbuatan ibadah ya. Sholat, puasa, zakat, jujur, amanah, bijaksana. Ini pahala nih. Allah akan kasih kalian surga. Surga itu begini, 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 begini. Tinggal ikutin. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Riba, zina, bohong, menipu orang, ini, itu, ghibah, fitnah, haram, nggak boleh, dosa, masuk neraka ya. Neraka itu begini, begini, begini. Tapi anehnya masih ada orang yang pilih ini gitu. Seakan-akan ini sebuah kenikmatan, itu cuma godaan syaitan, saudara. Bagaimana mau dibedakan antara orang yang zina sembunyi-sembunyi di hotel dengan orang yang pergi sama istrinya ke hotel? Beda antara langit dan bumi. Ini dengan tenang, percaya diri, nggak ada apa-apa. Ini malah dengan ketakutan, dengan was-was, dengan segalanya gitu. Kenapa harus yang haram gitu? Ada tempat pelampiasannya gitu. Thank you.